Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Rosa Mikto. I am line dance instructor and choreographer. Oke, langsung aja ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Karena video ini saya dedikasikan buat orang-orang Indonesia ya. Pembahasan ya atau video saya kali ini saya akan berikan Anda pengetahuan ya, khususnya buat koreografer atau orang yang berniat mau menjadi juri ya, atau minimal pedansa-pedansa yang mau mengikuti kompetisi ya, untuk mengetahui bagaimana atau apa saja kriteria yang dinilai dalam kompetisi. Oke? Tapi tentu saja ya, setiap organisasi atau pelaksana selalu memiliki format ya atau kriterianya masing-masing ya. Jadi kriteria atau penilaian yang saya buatkan ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi, berdasarkan apa ya, macam-macam deh. Pokoknya saya kumpulin ya, sehingga saya berharap jika kriteria penilaian yang saya buatkan ini Anda pelajarin ya, Anda dapat memudahkan Anda untuk menghadapi kompetisi ya. Atau jika ada seseorang yang ingin membuat event ya, kompetisi, bisa menggunakan formulir penilaian yang saya buat ini. Oke, tapi sebelum pada sampai formulir penilaiannya ya, saya mau berikan sedikit gambaran mengenai jurinya nih ya, karena penting ya, formulir yang baik ya, formulir penilaian yang dibuat dengan baik ya. Tapi jika pelaksananya atau jurinya nggak kompeten ya, nggak baik ya, maka hasilnya nggak maksimal ya. Jadi ada persyaratan ini untuk yang berniat untuk menjadi juri ya, ada persyaratannya ya. Tenang aja, persyaratannya nggak susah ya, nggak pakai mahar ya, Oke, langsung aja ya, persyaratan untuk menjadi juri versi Rosa Mikto Mame aka M2K, MKE Raja Meksiko, MKE Rosa Mikto Mame Nugroho. Oke, syarat ke-1 ya. Syarat ke-1 adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tarian ya. Jadi mengetahui basicnya ya, terutama fundamentalsnya ya. Saya nggak membahas detail soal poin pertama ini ya. Pokoknya intinya mengetahui teknik dan pengetahuan dasar-dasar mengenai dansa ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua ya. Yang kedua adalah adil ya. Adil dalam arti apa? Bukan adil terhadap yang satu dan yang dua ya. Kacau nih ya, enggak ya. Yang dimaksud adil adalah menilai berdasarkan performa dari pesertanya ya. Jadi bukan daripada popularitasnya ya, atau reputasi daripada pesertanya ya, dinilai lebih gitu ya, enggak ya. Yang dinilai adalah performanya pesertanya ya, harus adil ya, tanpa melihat background, latar belakang, popularitas atau reputasi daripada pesertanya. Yang ketiga adalah memiliki pengamatan dan penglihatan yang tajam ya, ya. Apalagi dalam dalam kompetisi tersebut ya, penilaiannya hanya berlaku sekitar 2 menit ya. Yang dinilai banyak, pesertanya banyak tuh ya. Tapi waktu penilaiannya cuma 2 menit ya. Jadi Anda harus memiliki penglihatan yang baik ya. Nggak buram ya matanya ya. Dan juga tajam pengamatannya ya. Jadi apa aja yang harus diamatin itu Anda harus tahu. Oke. Yang keempat, syarat yang keempat adalah Anda pernah atau minimal sudah menjadi pedansa ya, selama minimal berapa ya? 2, 3 tahun, 5 tahun. Pokoknya Anda harus sudah memiliki pengalaman sebagai pedansa sebelumnya ya. Ya mungkin sekitar 3 tahun lah ya.
Jadi sebelum Anda layak untuk menjadi juri, Anda harus sudah menjadi pedansa dulu ya. Jadi kalau ada juri yang bukan pedansa itu ya gimana ya? Mungkin tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat yang saya buat ya. Oke, paham ya? Dan yang kelima atau yang terakhir lah ya. Yang kelima adalah mengetahui sistem atau mekanikal daripada penilaian ya. Karena penilaian itu sendiri kan ada yang menggunakan numerikal ya, numerikal angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Dan ada juga yang menggunakan letter ya, letter atau alfabet atau abbreviation ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai masalah ini ya. Sistem penilaian yang menggunakan numerikal dan letter. Oke, yang penting paham dulu syarat-syarat untuk jadi juri. Got it? Deal ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Pertama, untuk kategori beginner nih ya. Untuk kategori beginner, formulir penilaiannya itu simple ya, lebih simple ya. Berbeda dengan kategori atau level di atasnya ya, novice, intermediate, dan advance ya. Untuk kategori beginner ini kriterianya pun nggak banyak ya, kriterianya pun nggak banyak. Di antaranya ya adalah ya, pertama adalah timing, terus teknik ya, 3 presentation ya, dan keempat adalah overall performance ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada tambahan lagi 1 atau 2 ya. Tapi inget nih ya, inget nih buat yang menyisipkan step sheet di kriteria penilaian kompetisi lain dan ya, Anda akan kecewa ya, Anda pasti akan kecewa. Karena menurut saya ya, menempatkan atau menuliskan step sheet atau footstep ya, atau food description deh ya, di dalam formulir penilaian line dance itu kompetisi dan saya tidak tepat ya, tidak tepat ya. Kenapa alasannya? Saya jelaskan ya. Karena ini adalah kompetisi dansa ya, kompetisi dansa ya, bukan apa ya, bukan tes ataupun bukan ujian calon instruktur ya, bukan tes buat atau ujian buat calon instruktur ya, dimana calon instruktur diberikan step sheet ya, lalu yang bersangkutan disuruh menggerakkan ya, apakah langkah-langkahnya sudah sesuai dengan step sheet atau belum ya. Nah, dimana penguji ya, atau yang memberikan tes tersebut ya, hanya melihat dari segi langkahnya aja, stepnya ya, gerakan kakinya tuh, langkahnya apakah sudah sesuai dengan step sheet atau belum ya. Nah, kali itu nggak masalah ya. Kalau misalnya tes untuk menjadi instruktur diberikan tes membaca step sheet, lalu yang diperhatikan gerakan stepnya ya untuk diberi nilai ya, itu nggak masalah ya. Bahkan ketika tes membaca step sheet ya, jurinya, bukan juri ya, atau pemberi apa ya tadi saya bilang ya, yang memberikan tes lah ya, pengujinya itu tidak memperhatikan soal motion ya, strike dan footwork dan lain-lainnya ya. Mereka tidak memperhatikan hal tersebut. Yang diperhatikan hanya apakah stepnya sudah sesuai dengan step sheet atau belum ya. Oke, pembahasan ini akan panjang ya, tapi saya juga harus saya beri penjelasan lainnya. Alasan-alasan kenapa saya tidak memasukkan step sheet atau footstep ya, atau foot description ke dalam kriteria penilaian ya. Saya beri contoh aja deh ya, di dalam kompetisi menyanyi ya, itu juri itu tidak ada kolom skor untuk lirik lagunya, itu nggak ada. Jadi yang ada itu misalnya pitch ya, terus tone ya, terus range vokal ya, terus expression ya, dan lain-lainnya itu ada dinilai ya. Tapi soal liriknya itu nggak dinilai ya. Jadi walaupun seorang penyanyi itu harus menyanyikan lagu dengan lirik ya, tapi untuk liriknya sendiri itu tidak ada penilaiannya ya. Jadi tidak dinilai ya, lirik tidak dinilai ya. Padahal untuk menyanyi itu membutuhkan lirik ya. Jadi kalau nyanyi ya harus ada liriknya ya. Kalau nyanyi nggak ada liriknya berarti lagu instrumen ya, cuman musik aja ya. Saya kasih contoh lain. Ketika ada kejuaraan kata ya, karate kata ya, kiais ya, teriakan para karatekanya ya, itu tidak dinilai ya.
teriakannya tuh gitu ya, gitu ya, tidak dinilai ya. Tapi walaupun teriakan itu memberikan semangat dan juga tenaga kepada karateka-nya ya, tapi teriakannya tersebut keras-kerasnya atau pelan itu tidak ada penilaiannya ya. Paham sampai sini ya? Oke, masih saya beri penjelasan lagi ya. Pasti ada yang komplain gini, lah kalau step sheet nggak dinilai, buat apa dikasih koreografi? Berarti nanti mereka bisa bergerak melangkah sesuai dengan mau-maunya semau mereka aja. Ya nggak juga ya. Saya kasih 2 contoh nih. Misalnya ada kompetisi membuat burger ya. Kompetisi membuat burger ya. Jika ada peserta yang memasak pizza ya, memasak pizza nih, sebaik apapun pizzanya ya, semenarik apapun pizzanya, seenak apapun pizzanya ya, tapi yang bersangkutan tidak akan dinilai ya. Jadi akan didiskualifikasi ya, karena ini kan perlombaan memasak burger ya. Karena yang bersangkutan memasak pizza ya, maka yang bersangkutan tidak akan dinilai ya. Atau contoh lain, ketika ada kompetisi menyanyi lagu apa ya, Padamu Negeri ya, Padamu Negeri. Perlombaan kompetisi menyanyi lagu Padamu Negeri, lagu di setel. Tang 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 tang, intronya udah mulai. Ketika mulai nyanyi, penyanyinya nyanyi lagu Balonku Ada 5. Balonku ada 5 gitu ya. Nggak sesuai ya. Padahal kompetisinya menyanyi lagu Padamu Negeri ya, tapi peserta itu menyanyikan lagu Balonku Ada 5 ya. Udah pasti itu bukan masalah liriknya salah ya, tapi itu salah lagu ya. Salah lagu, udah pasti didiskualifikasi ya. Atau gini deh, ada kejuaraan kompetisi Chill Factor ya, Chill Factor. Oke, lagu di setel, intro. Ketika mulai, yang bersangkutan dansanya dansa kuduro gitu. Dansa kuduro ya. Padahal itu lagu Chill Factor. Kompetisi Chill Factor ya. Tapi dia pikir step sheet gak dinilai. Ya udah kalau gitu gue bawain koreografinya Jose Miguel aja ya, dansa kuduro ya. Kayak gitu ya. Kan nggak mungkin ya. Karena lagunya lagu Chill Factor. Kompetisinya kompetisi Chill Factor ya. Udah otomatis kalau yang bersangkutan membawakan dansa kuduro, udah pasti walaupun kostumnya keren, dansanya keren, pasti nggak mungkin menang ya. Paham ya sampai sini ya? Oke ya, paham ya sampai sini ya. Supaya kita punya sama persepsi ya, persepsi mengenai step sheet ini ya. Betapa menurut saya memasukkan step sheet ke dalam kriteria penilaian adalah tidak tepat ya, tidak tepat. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar saya akan tampilkan formulir penilaian untuk level atau kategori divisi beginner ya. Bisa dilihat di mana nih? Dilihat aja deh ya. Oke, saya kasih tambahan ya untuk penilaian kriteria di divisi atau kategori atau level ya. Level beginner ini simple ya. Jadi penilaiannya hanya berupa angka 1 sampai 10 ya. Terus juga kriterianya nggak banyak ya. Kriteria cuma ada 4 atau 5 aja udah cukup ya. Terus penilaiannya cuma angka 1, 2, 2,5, 4, 4,5, 7, 7,5, 8, 9, dan 10 untuk yang perfect score ya. Mudah, simple. Dari tiap kriteria nanti tinggal dijumlahkan akhirnya, maka hasil yang tertinggi adalah dia yang pemenangnya atau juaranya. Oke, sekarang kita lanjut untuk penilaian divisi atau level ya. Bukan kategoris ya, level ya. Novice ke atas ya, novice, intermediate, dan advance ya. Oke, seperti yang tadi saya sudah bahas, penilaian bisa dilakukan dengan menggunakan numerikal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 ya, maksimal 10 ya. Masing-masing berarti 2 lebih tinggi daripada 1, 3 lebih tinggi daripada 2, 5 lebih tinggi daripada 4, 7 lebih tinggi daripada 6, dan 9 lebih tinggi daripada 8. Semua udah tahu ya cara kerja numerikal ya. Tapi ada juga yang menggunakan letter ya, atau abbreviation ya. Letter, abbreviation, atau apa ya, letter grade ya, letter grade. Maksudnya letter grade ya, letter grade atau abbreviation ya. Jadi misalnya contohnya A, B, C, D, E seperti itu ya. Berarti kalau misalnya A yang paling bagus, nanti berarti E itu yang paling rendah nilainya, yang paling kecil.
ya. Atau bisa juga misalnya nilainya P perfect ya. Terus misalnya apalagi FG very good ya. Terus G atau itu berarti good ya. Terus kalau misalnya apalagi good, misalnya A misalnya average ya. Terus kalau misalnya P poor ya. Pokoknya cara penilaian itu bisa macam-macam ya. Tapi yang saya gunakan adalah numerical. Karena menurut saya numerical itu yang paling tepat ya, paling tepat dan paling precise ya, paling precise ya. Jadi kemungkinan kecil adalah ada dua peserta ya. Jika ada dua peserta di lantai dansa ya, kemungkinan kecil adalah dua peserta tersebut mendapatkan nilai yang sama jika menggunakan numerical ya. Sementara kalau menggunakan A B C D E ya, ada kemungkinan nanti hasilnya sama ya. Jadi misalnya FG-nya tuh very good-nya sama ya. Terus misalnya G-nya juga sama gitu ya. Jadi kalau udah very good-nya sama dan good-nya sama kan susah tuh nanti untuk menentukan siapa yang juara 1 dan juara 2-nya. Setuju? Setuju ya? Tapi bagi yang tidak sependapat nggak masalah juga ya, nggak masalah. Saya tidak akan memperdebatkan mengenai permasalahan apakah numerical yang terbaik ataupun letter grade yang terbaik ya. Saya nggak mau permasalahkan ya. Oke, it's fine ya, bebas saja. Oke. Untuk di kategori atau level yang novice, intermediate, advance ini formnya ada dua ya. Yang pertama adalah score sheet ya. Bagian A itu score sheet ya. Yang kedua adalah calculation score sheet ya. Jadi setelah diberikan skornya ya, kan tiap-tiap kriteria itu ada weight skornya, ada bobot berat bobot nilainya ya. Jadi setiap kriteria nih untuk kategori yang level novice ke atas ya, untuk divisi ya, level novice ke atas itu untuk setiap kriteria itu ada bobotnya ya. Jadi untuk kriteria misalnya teknik bobotnya berapa ya. Terus untuk kriteria timing bobotnya ada berapa ya, dan seterusnya ya. Dan juga kriterianya lebih banyak ya. Itu bisa dilihat, nanti saya akan tampilkan ya for score sheet dan juga calculation score sheetnya. Nah, di di kriteria untuk kategori ini ada figures ya. Harap dibedakan ya antara step sheet dengan figures ya. Jadi step sheet itu berarti yang tadi saya bilang ya, apakah langkah kakinya sudah sesuai dengan step sheet atau belum gitu ya. Kan ada tuh kata kompetisi yang menilai step sheetnya ya, diperhatiin banget kakinya tuh ya, selama 1 atau 2 hole diperhatiin aja kakinya apakah langkahnya udah sesuai dengan step sheet atau belum ya. Nggak perlu sebenarnya ya, menurut saya nggak perlu ya. Yang perlu adalah diperhatikan adalah cuman figuresnya aja, terutama signature figuresnya ya. Apakah pedansa yang bersangkutan sudah melakukan gerakan figures tersebut, signature figures daripada genre yang dibawakannya udah sesuai atau belum ya. Jadi kalau misalnya ada tarian 64 count ya, atau ada 32 deh, ada 32 count koreo dansa ya, satu sequence-nya 32 count. Juri itu nggak usah mengamatin gerak kakinya sebanyak 32 count gitu ya. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, diperhatikan 32 count, nggak usah ya. Perhatikan aja bagaimana pedansa tersebut melakukan gerakan signature figures-nya ya. Misalnya contohnya koreografi yang dilombakan adalah, tarian yang dilombakan adalah samba ya. Perhatikan aja bagaimana cara pedansa tersebut menggerakkan ketika melakukan samba whisk-nya ya, atau melakukan botafogo-nya ya. Atau kalau misalnya tariannya itu waltz ya, perhatikan bagaimana pedansa tersebut melakukan gerakan signature figures daripada waltz-nya ya. Misalnya contohnya twinkle-nya ya, twinkle-nya udah bener atau belum, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu 32 count step-nya diperhatikan satu-satu ya selama 1 atau 2 wall ya. Nggak penting ya, bukan nggak penting lah ya, menurut saya nggak tepat ya ketika kompetisi line dance atau kompetisi dansa itu memperhatikan stepnya, itu nggak tepat ya. Kecuali yang saya bilang tadi ya, ketika ujian ataupun tes pelatihan calon instruktur ya, nah itu wajib di situ diperhatikan stepnya, apakah yang bersangkutan sudah melangkah menggerakkan kakinya sesuai dengan step sheet atau belum ya. Tapi tidak untuk di dansa, kompetisi dansa ya. Oke, paham ya? Oke, deal ya. Oke, saya kasih penjelasan dulu ya. Jadi untuk level novice dan seterusnya ya, saya tetap menggunakan numerical ya. Jadi 1, 2, 3 atau misalnya boleh juga 2,5 gitu ya. Kalau misalnya
Mau dikasih 10 juga kayaknya enggak ya. 10 kayaknya belum lah ya. Tapi udah bagus banget gitu ya. Mau dikasih 9 kayaknya kok nih kayaknya 10, tapi nggak yakin ya. Mau dikasih 9 tapi kurang tinggi. Anda bisa kasih 9,5 ya, seperti itu ya. Atau misalnya average, atau misalnya nggak bagus deh. Nggak bagus ya, pengen dikasih nilai 4 tapi kok kayaknya kalau 4 tuh terlalu jelek, terlalu rendah. Ya, menurut Anda 4 terlalu rendah. Tapi kalau dikasih angka 5 juga terlalu tinggi. Ya, Anda bisa memberikan angka 4,5 ya, numerikal. Nah, setelah Anda berikan skornya ya, maka skor tersebut dipindahkan ke calculation score sheet ya, di mana ada bobot ya, bobot nilai dari tiap kriteria. Nah, angka tersebut misalnya contohnya ya, ini udah saya berikan contohnya. Misalnya contohnya 8 ya. Misalnya dapat skornya 8 ya. Lalu bobot penilaiannya misalnya 10 ya, atau misalnya 30 deh ya, bobot penilaiannya 30% ya. Misalnya ini teknik nih, 30%. Ini contoh aja. Berarti 8 dikali 30% atau dikali 8 dikali 30 dibagi 100 ya. Maka nilai yang didapat dari pedansa tersebut adalah 2,4 ya. Oke, paham ya? Dan untuk setiap kriteria pun diberlakukan sama seperti itu ya. Jadi nilai yang diberikan, yang telah diberikan, skor yang telah diberikan harus dikalikan dulu dengan bobot ya, dengan bobot penilaiannya, baru nanti akan didapatkan angka hasilnya ya. Dari angka calculation score tersebut nanti dijumlah baru terdapat total nilai yang diperoleh oleh pedansa tersebut. Oke, itu saja. Saya tidak menjelaskan ya, tidak memberi deskripsi soal penjelasan apa itu teknik, apa itu motion, apa itu timing dan sebagainya ya. Jika Anda mau mengetahui lebih detail mengenai penjelasan atau deskripsi mengenai kriteria tersebut, Anda bisa mengikuti pelatihan ya, pelatihan fundamental ya, terutama ya, baik yang dilakukan oleh organisasi ya, manapun ya, pokoknya tapi yang kredibel ya. yang bisa apa ya, bukan dipertanggungjawabkan sih ya, yang kredibel lah ya. Gitu aja ya, saya nggak mau sombong saya sendiri bilang kredibel ya. Ya nggak usah lah ya, saya nggak usah promosi ya, tapi Anda bisa buktikan sendiri. Kalau saya membuat pelatihan, Anda datang ke pelatihan saya dan buktikan apakah saya termasuk yang kredibel atau tidak. Oke, itu aja untuk video kali ini, moga-moga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you, bye bye, have a nice day.